pembelajaran Discovery Learning Produktif Tanaman Hias secara daring di SMK Negeri 1 Telaga Sari. Dimulai dengan cara mengklik kelas pada Google, kemudian pilih kelas Produktif Tanaman Hias, lalu kita gabung pada Google Meet. Langkah-langkah Discovery Learning yang pertama adalah pendahuluan dengan salam pembuka. Hari ini kita akan mempelajari bahan tanam tanaman hias, menyampaikan judul materi, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Juga memberikan manfaat dari hasil pembelajaran. Nanti diharapkan kalian bisa berkreativitas, berwirausaha untuk produksi tanaman hias. Kegiatan inti pertama diberikan stimulasi berupa penayangan PowerPoint. Bunga matahari, Bu. Iya. Yang ini? Biji bunga matahari. Ya, Rizka. Nuratifah apa ini Nuratifah? Akar dari bunga aglaonema, Bu. Akar dari belah kiri. Ini tanaman hiasnya ada bunga matahari, ada bunga mawar, aglaonema. Yang di sebelah kanannya adalah bahan tanamnya untuk dia berkembang biak. Adalah bagian tumbuhan yang ditanam berupa biji, potongan atau stek cabang, ranting, batang, daun, akar, dan belahan rumput. Kegiatan inti yang kedua saat kalian adalah nanti melakukan praktek penyiapan bahan tanam, yang perlu diperhatikan adalah K3 kalian saat praktek. Yang kedua, tanaman hias itu sendiri. Kalian harus tahu karakteristiknya. Apa yang bisa diambil sebagai bahan tanaman hias. Yang ketiga adalah media tanaman hias itu sendiri. Harus bersifat porus atau berpori supaya akarnya bisa tumbuh dengan maksimal. Yang keempat, usahakan juga kalau bisa diberi zat perangsang tumbuh. Ada yang alami, ada yang buatan. Oke. Hari ini jenis Kegiatan inti yang ketiga adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan berbagai jenis tanaman hias dan menentukan jenis bahan tanamnya. Sama keladi, Bu. Saya menyiapkan bahan tanam bugenvil dalam bentuk stek. Baiklah, Langkah keempat pada kegiatan inti Discovery Learning adalah pembuktian. Rizka ya, karena Rizka membawa tanaman. Nah, jadi saya membawa tanaman palem, Bu. Tanaman palem bahan tanamnya berupa biji. Ini contoh bijinya yang sudah tumbuh. Coba kita lihat, ini bijinya yang sudah tumbuh yang didapatkan Rizka. Oke, lanjut. Ya, perlu dilakukan perlakuan khusus, yaitu direndam menggunakan air. Bagi bahan tanam yang terapung, untuk yang bisa sebagai tanam dan yang terapung bisa dibuang. Lalu memberikan kesempatan Apakah kepada bisa siswa diberi lain zat untuk PT pada mengomentari. bijinya? Tanaman biji itu bisa juga diberi ZPT seperti larutan tonik ya. Siapa lagi yang mau berkomentar? Oke, Rika, silakan Rika. Kenapa perlu diberi perlakuan khusus pada biji, Bu? Oke, sekarang Rizka, kenapa perlu diberi perlakuan khusus? Supaya kita tahu mana biji bagus. Nah, untuk yang tenggelam itu bijinya bagus dan bernas, sedangkan yang terapung hampa, Bu. Oke, tadi ya jawabannya Rizka. Demikian, kita lanjutkan. Saya membawa lidah mertua atau Sansevieria, bahan tanamnya rhizoma, bisa juga dengan stek daun. Namun saya menggunakan stek daun. Oke, silahkan. Caranya ambil lidah mertua, lalu kita potong menjadi beberapa bagian. Bawang merah. Iya, gimana cara memberinya? Iya, bawang merahnya dibelah dulu. Ya, oke. Nah, berarti Nurul menggunakan JPT bawang merah untuk
zat pengatur tumbuhnya pada Sansevieria. Lalu tanam di media tanam. Oke, sekarang siapa yang mau beri komentar? Oke, ada Endang, ada Novitri. Endang, Nopi dulu ya. Silakan Nopi. Rizoma aja. Ya Nurul, kenapa menggunakan stek daun aja tidak rizoma? Karena lebih mudah, Bu. Dan lebih banyak individu baru yang terbentuk. Oke. Saya di sini membawa tanaman Aglaonema. Bahan tanam yang saya gunakan adalah anakan Aglaonema. Di komentar. Oke, silahkan. Bisa nggak Bu kalau menggunakan stek batang, Bu? Oke, untuk tanaman Aglaonema sebenarnya ini punyanya si Nur Latifah. Coba diangkat Nur Latifah yang Aglaonemanya. Misalnya ini yang ada akar bagian atas ini potong, itu kita tanam untuk individu baru. Yang bagian bawahnya ini bisa kita potong dua, itu masih bisa. Sama kayak kita stek. Silahkan. Di sini saya akan melakukan stek pucuk pada tanaman bayam atau yang sering disebut dengan miana. Caranya adalah memotong bagian pucuk kira-kira 25 cm lalu ditanam pada media tanah. Apakah bisa memakai stek batang untuk tanaman miana, Bu? Saja Bu, tapi lebih baik stek pucuk karena kurang bagus kalau stek batang. Nanti tumbuhnya tunasnya kecil-kecil Bu, kurang menarik. Teman-teman, saya menyiapkan bahan tanam bugenvil dalam bentuk stek dengan cara memotong bentuk miring dan membuang bagian kulit batang. Stek kita siapkan lalu kita berikan ZPT alami, yaitu lidah buaya. Guru dapat mengkonfirmasi jawaban siswa tentang penyiapan bahan tanaman. Kita bisa menyiapkan potongan tanaman mawar yang sudah tua. Ini bisa menggunakan lidah buaya. Apa ya fungsi lidah buaya? Oke. Sebagai ZPT. Seperti biasa kita menyetek, kemudian kita masukkan tanaman lidah buayanya, lalu kita tanam. Kegiatan Demikian terakhir penyiapan pada untuk Discovery tanaman- Learning bahan adalah tanam membuat tanaman hias. kesimpulan. Kita buat Siswa kesimpulan. Dibimbing Tapi untuk silakan membuat kesimpulannya. kesimpulan hasil pembelajaran. Bahan tanam ada dua, bisa secara generatif dan vegetatif. Vegetatif ada dua, alami dan buatan. Oke, sekarang Rizka. Generatif biji Bu, sedangkan vegetatif alami yaitu anakan, umbi, dan rizoma, sedangkan yang buatan yaitu cangkok dan stek. Terus yang lain, silakan. Silahkan Muji. Untuk bahan tanam, sebaiknya menggunakan ZPT atau zat pengatur tumbuh agar mempercepat tumbuh akar, Bu. Oke. Demikian kesimpulan pelajaran Pada kita kegiatan hari penutup, ini. setelah memberikan Semoga bermanfaat. apresiasi terhadap Tugas kegiatan selanjutnya pembelajaran, semoga guru memberikan tugas kalian selanjutnya, buka yaitu untuk ini mengupload di kelas penyiapan tanaman bahan hias ya. tanam ke Kemudian Google ada Classroom. tugas kelas. Nah, di sini sudah Ibu siapkan bab 3 bahan tanam tanaman hias. Kalian upload tugas penyiapan bahan tanam. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikianlah pembelajaran Discovery Learning pada produktif tanaman hias. Terima kasih.